Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Hadirin hadirat Majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon penghuni surga insyaallah. Mengapa saya katakan demikian? Karena acara yang kita laksanakan ini adalah acara yang sangat istimewa. Memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti memperingati turunnya rahmat yang terbesar buat alam semesta. Memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati datangnya seseorang yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Tidak ada seorang manusia, baik ia rasul, nabi ataupun manusia biasa, lebih-lebih lagi, yang kedatangannya, kehadirannya di atas bumi ini diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat buat alam semesta. Bukan hanya rahmat buat bangsa Arab, bukan hanya rahmat buat manusia, tetapi rahmat buat alam semesta. Sama sekali kita tidak dapat bandingkan dengan siapapun juga yang ada di atas permukaan bumi ini. Saya kasih contoh bahwa seorang lurah apabila masyarakatnya mengatakan lurah kita ini adalah rahmat buat masyarakat kita, maka lumayanlah baiknya. Begitu juga apabila seorang camat, kalau masyarakatnya dalam kecamatan mengatakan camat kita ini adalah rahmat yang dikirimkan Allah buat kita, itu lumayan baiknya. Begitu pula wali kota yang sebentar lagi ini akan dilaksanakan pilkada, gubernur, presiden. Bagaimana kira-kira dengan Nabi kita? Jadi memperingati hari lahir Nabi Muhammad itu berarti kita ini menyambut kedatangan rahmat buat alam semesta. Karena itu kita bergembira. Dan sebagai bergembira, kita menyatakan kegembiraan kita itu dengan simbol-simbol seperti yang ada di depan mata kita ini sekarang. Ketika saya diundang oleh KKSS Maluku di Ambon, banyak juga begini. Saya tanya waktu itu gubernur, tahukah kita maknanya itu? Saya tanya dulu, apakah masyarakat di Ambon kalau mengadakan peringatan Maulid semuanya begini? Katanya tidak, hanya masyarakat dari Sulawesi Selatan. Jadi saya tanya lagi, tahukah Pak Gubernur apa makna yang ada di depan mata kita ini? Mana saya tahu.
Cobalah katanya, terangkan nanti kalau naik bicara. Saya pun terangkan. Saya katakan ini luar biasa maknanya. Ini telur ya, yang dibingkai dengan ada gagangnya, ada bendera-benderanya, dan berwarna-warni. Ini punya makna. Orang tua kita membuat macam ini tidak sembarangan. Telur ini punya makna, gagangnya punya makna, bendera-benderanya punya makna, dan warna-warninya punya makna. Ada kembang-kembang. Warna-warninya itu bermakna hari ini berbunga-bunga hati kita. Hari ini berbunga-bunga hati kita dengan turunnya rahmat buat alam semesta. Berbunga-bunga karena gembira. Oleh karena itu datanglah kemari. Itu simbol male. Yang ketika dibawa selalu melambai-lambai, itu berarti undangan. Mari ko, datang kemari. Ya, dengan meruncingkan hatinya, membulatkan niatnya. Runcinya itu gagangnya, bulatnya telurnya. Datang kemari untuk mendapatkan berkah. Nah, itulah biasanya berkah itu nasi ketan. Itu saya katakan, kita sekarang ini banyak bicara tentang apa namanya, ya, istilah-istilah macam-macam, ya. Tapi ini orang tua kita punya makna seperti ini. Yang disampaikan tadi oleh ketua kita yang pernah disaksikan di Bardu, karena kita apa namanya, Basnas Kabupaten Baru menggagas yang namanya Maulid Akbar setiap tahun dan dilaksanakan per kecamatan. Diundang masyarakat kecamatan itu sampai dikatakan ribuan orang datang. Ribuan orang datang, maka diikuti juga dengan ribuan ember, supaya semua harus dapat. Jadi memang diperhitungkan nanti ini dalam acara kita kira-kira berapa banyaknya orang yang datang. Berarti kita harus siapkan ember lebih daripada itu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ialah, pertama ialah desa atau kelurahan di mana diadakan acara itu. Kemudian yang kedua, warga kecamatan sendiri. Desa terkait biasanya apakah 3 ember satu rumah, apakah 5 ember satu rumah. Sementara ya untuk yang bukan desa terkait itu hanya masing-masing 1 ember. Sampai ribuan. Biasanya berapa trek yang antar itu. Ramai. Lalu di dalam acara maulid itu karena digagas oleh Basnas, maka hikmah maulid selalu dikaitkan dengan zakat. Saya kebetulan ketua pengurus Basnas di Kabupaten Baru, terangkat sejak tahun 2000. Waktu itu masih Pak Habibie. Ya, masih bukan Basnas, masih Pak Habibie. Ya, Habibie mengeluarkan undang-undang tahun 99. Lalu di Baru sudah diimplementasikan undang-undang itu dengan pembentukan pengurus BAS. Lalu saya ditunjuk sebagai ketua. Lalu sampai terjadi perubahan, penggantian menjadi Basnas dengan undang-undang baru, tetap saya dikukuhkan sebagai ketua. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini menurut catatan yang ada, bahwasanya Kabupaten Baru masih yang teratas pengumpulan zakatnya seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Dan
tahun 2018 yang lalu menerima zakat award dari pusat. Hadirin hadirat, kita melaksanakan acara ini adalah karena gembira, dan simbolnya itulah tadi. Dan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kesyukuran, Allah akan menjamin, la in syakartum la azidannakum, kalau sekiranya kalian itu bersyukur, pasti saya tambahkan terus nikmatku kepadamu. Kemudian dari segi kecintaan kita kepada Nabi dijamin oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku nanti dalam surga. Oleh karena itu maka tadi saya katakan, jamaah calon-calon penghuni surga insyaallah. Hadirin hadirat, di sini ada tema. Ya, saya tidak disampaikan kepada aku tema sebelumnya, tapi insyaallah mudah-mudahan tidak ada problema. Pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai rahmat buat alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Al-Qur'an, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Ahli tafsir berkata, ini mempunyai 3 makna. Pertama, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau rahmat buat alam semesta. Artinya pribadi Nabi kita sendiri adalah rahmat. Dan itulah yang dibaca tadi oleh karya kita dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keteladanan yang baik. Kemudian makna yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali karena adanya engkau membawa rahmat buat alam semesta. Artinya apa? Ajaran yang dibawa Nabi, petunjuk-petunjuk yang dibawa Nabi itu semuanya bernuansa rahmat. Apakah perintah atau larangan, itu rahmat. Perintah untuk kita laksanakan, larangan untuk kita hindari, itu semua rahmat. Yang menjadi persoalan, tidak semua perintah itu cocok dengan akal kita, pikiran kita atau perasaan kita. Di sini menjadi masalah. Kalau cocok, no problem. Tapi yang tidak cocok, itulah maksudnya menjadi masalah. Contohnya saja seperti zakat. Berapa persen dari kita itu yang sudah mengeluarkan zakat, dan kemudian apakah sudah betul mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah? Mengapa? Karena zakat ini berbeda dengan pikiran kita. Salah satu sifat manusia bawaan dari lahir sangat cinta kepada harta, kecintaan yang berlebihan kepada harta. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu itu memiliki sifat kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Lalu datang zakat, minta itu, minta sebagian, wah kurang lagi itu, padahal kita ini mau tambah terus. Oh, seorang siswa kalau hanya matematikanya pandai menambah, tidak tahu mengurangi, belum lulus matematikanya. Kalau hanya pandai mengalir, belum pandai membagi, belum lulus matematikanya. Nanti itu cerdas, lulus matematikanya seorang siswa kalau dia sudah pandai menambah, pandai mengurangi, pandai mengalir, dan pandai membagi. Nah, kita ini hanya mau menambah, berarti belum lulus kita ini kalau hanya mau menambah, tidak mau mengurangi. Padahal tidak seperti itu. Kemarin malam
Saya sampaikan di salah satu masjid di Makassar bahwa zakat itu adalah rahmat. Di sini kita kurang paham. Mengapa rahmat? Dari kata zakat itu mempunyai 4 makna yang semuanya berarti rahmat. Makna pertama dari kata zakat ialah kesucian, kebersihan. Artinya apa? Kalau Anda mau makan harta yang bersih, keluarkan zakatnya. Saya ulangi, kalau Anda betul-betul mau makan harta yang bersih, keluarkan zakatnya. Jangan dimakan kalau tidak keluar zakatnya. Kenapa? Karena kapan ada harta yang sudah wajib zakat lalu kita tidak keluarkan zakatnya, berarti harta yang kita makan itu tidak bersih alias kotor. Yang kedua, disinilah yang sangat berbeda dengan pemikiran kita. Zakat itu berarti pertumbuhan, perkembangan. Artinya apa? Jangan takut dengan mengurangi zakat bahwa hartamu akan kurang. Tuhan akan tambahkan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kalian infakkan, keluarkan zakatnya itu apa? Infaknya, sedekahnya, jangan khawatir, ada dia yang menggantikannya. Fahuwa yukhlifu, ada dia yang menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dia adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Lalu Nabi mengatakan apa? Istanzilu rizqa bis sadaqat. Kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah. Bagaimana turun rezeki dengan zakat, infak, sedekah? Zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan itu adalah salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat harta yang diberikan kepada kita. Lalu Tuhan mengatakan apa? Kamu jangan turun ke bawah. Ini yang kita keluarkan itu naik ke atas melapor. Yang diterima oleh panitia itu lahiriahnya, tapi batinnya naik ke atas melapor. Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Jadi ketika dia keluarkan betul kurang, tapi besok atau lusa jangan tanya. Mungkin kita berpikir dari depan, ternyata muncul dari belakang. Mungkin kita berpikir dari kanan, ternyata muncul dari kiri. Yang penting ialah keyakinan kita. Makanya Nabi mengatakan, istanzilur zakat, kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah. Dan saya sebagai ketua BAS tahun 2000, kemudian menjadi lagi ketua BASNAS, ketika diangkat lalu diminta memberikan sambutan, ini masih cerita tahun 2000. Ketika itu di antara sambutan saya mengatakan apa? Kita pengurus BAS sebelum meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing terlebih dahulu buat mereka yang memang wajib mengeluarkan zakat. Karena mungkin juga ada pengurus yang tidak wajib. Buatkan daftar. Nah, karena saya ngomong, maka tentunya saya juga harus yang terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya sebagai ketua. Saya pun keluarkan. Hitung-hitung berapalah adakah zakat saya, karena saya bukan PNS, ya, bukan pedagang, bukan petani, hanya pengabdi agama Allah. Kembali dari Kairo, muncul pertanyaan, bagaimana kamu hidup? Saya pegangi salah satu hadis Rasulullah, bahwa beliau ada mengatakan, andai kata kamu mampu untuk tawakal sebagaimana burung, keluar dari sarangnya pada waktu pagi temboloknya kosong, tapi kembali pada waktu petang hari semuanya penuh temboloknya. Kalau kamu bisa berbuat seperti burung, maka kamu tidak akan dikasih miskin oleh Allah. Itulah yang saya pegangi, dengan prinsip bagaimana, bukan PNS, bukan pedagang, bukan petani, hanya pengabdi agama Allah. Kalau saja Tuhan
dengan kasih sayangnya memberikan rezeki kepada hambanya, kepada ciptaannya, kepada makhluknya yang tidak tahu misinya apa. Burung itu kita tidak tahu misinya apa. Masa Tuhan tega membuat lapar hambanya mengurus agamanya? Masa Tuhan tega sampai hati membuat lapar hambanya, membuat miskin hambanya mengurus agamanya? Prinsip itulah yang saya pegangi. Bismillah. Walaupun ketika di Kairo saya sudah diajak, pernah ketemu di bawah piramid dua orang pegawai pimpinan tinggi daripada Departemen Agama, yaitu Dirjen Bimas Islam dan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama waktu itu Haji Andi Lolotonan, masih Dirjen, mengajak saya untuk ke Jakarta. Kalau kembali nanti singgah di Jakarta, apakah sama saya atau sama bapak ini? Tapi saya tidak pikirkan itu. Waktu di Malaysia, diajak lagi di Malaysia, karena waktu pulang saya singgah di Malaysia itu cukup lama, dan saya kira itu transit yang terlama di dunia. Biasanya kalau orang transit berapa lama? 2-3 jam, kadang-kadang juga setengah jam. Saya transit di Malaysia bukan 2-3 jam, bukan 2-3 hari, bukan 2-3 minggu, tetapi 3 bulan. Makanya saya katakan mungkin transit yang terlama juga di dunia. Kenapa? Karena waktu di Kairo tahun 77 kita dirikan KKS, Organisasi Keluarga Orang Sulawesi, Kerukunan Keluarga Sulawesi, dan kita masukkan ini teman-teman dari Malaysia, orang Bugis, kita masukkan. Lalu mereka hanya sampai LC sudah pulang ke kampungnya, sudah pulang ke Malaysia, sudah diangkat di sana dengan hanya titik LC, sudah diangkat di sana di Malaysia. Lalu mereka banyak pulang. Nah, mereka yang dulu pulang inilah yang ketika saya tiba, tahu saya tiba bahwa ini adalah kepala suku kita waktu di Kairo, tidak membenarkan saya langsung ke Makassar kalau tidak pergi ke rumahnya. Putar-putarlah saya sampai 3 bulan itu, putar-putar terus di antara rumah teman-teman di Malaysia. Dan mereka mengajak juga untuk jadi dosen di sana. Coba bayangkan, ya, bahwasanya di sana itu kepala sekolah biasa saja, kepala sekolah mana saja lumayan tinggi gajinya. Banyak di antara kita yang mau pergi ke Malaysia jadi buruh kasar karena tinggi gajinya, apalagi yang namanya jadi dosen. Tapi saya tidak pikir untuk itu. Saya kembali untuk membina pesantren kita di Mangkoso. Hadirin. Lalu ya, kita bicara tentang Maulid. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat buat alam semesta? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat buat alam semesta bukan karena intelijensia beliau, bukan karena kecerdasan beliau, tetapi karena akhlakul karimah yang dimiliki oleh beliau. Karena akhlak bagaimana? Umpamanya keikhlasan beliau membawakan misinya, beliau tidak cinta harta, kembali tadi kepada kasus Mas ini, di mana saya anjurkan kepada teman-teman untuk mengurangi zakat. Ketika saya diangkat menjadi ketua zakat, dan saya anjurkan kepada teman-teman untuk terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing sebelum meminta kepada masyarakat. Dan mungkin ini salah satu rahasia kesuksesan pengurus Basnas di Baru, karena pengurusnya sendiri itu dibaca oleh masyarakat zakatnya. Yang jadi masalah itu kalau
pengurusnya bicara tentang zakat, lalu masyarakat tidak tahu apakah dia juga mengeluarkan zakat atau tidak. Nah, itu jadi masalah itu. Ketika itu saya cari-cari apakah saya bisa keluarkan, ternyata ada sebanyak 2 juta. Itulah zakat pertama saya ketika jadi pengurus. Ternyata sebagai bukti bahwa mengeluarkan zakat itu tidak mengurangi harta, malah menumbuhkan harta. Ternyata zakat tadi ini yang dari 2 juta tidak pernah kurang setiap tahun, tidak pernah kurang, malah naik terus. 2, naik 2,5, naik 3, naik 3,5, naik 4, naik 4,5, begitu setiap tahun. Sampai tahun lalu saya baru sempat mengeluarkan zakat sebanyak 35 juta. Ini untuk membuktikan makna kedua daripada kata zakat ialah pertumbuhan, perkembangan. Jangan khawatir. Yang penting mantapkan iman kita kepada Allah. Tuhan berkata seperti itu. Dan itu salah satu kunci. Pada bulan September yang lalu, zakat mal di Baru sudah sampai 10 miliar. Sudah sampai 10 miliar pada bulan September yang lalu. Dan naik terus sekarang ini. Alhamdulillah. Karena adanya kepercayaan. Waktu kita pergi ke Malaysia bersama-sama dengan Bupati dari Indonesia yang hadir ke Malaysia, konferensi zakat internasional di Malaysia, hanya 2 bupati yang pergi, Bupati Endrekan dengan Bupati Baru. Bupati kita sempat diwawancarai televisi Malaysia dengan mengatakan, apa rahasia di Baru itu sehingga zakatnya tinggi dibanding dengan daerahnya kecil. Penduduk Baru itu hanya 173.000. 173.000 kalau dibandingkan dengan di Makassar. Apalagi warga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, malah lebih warga daerah yang disebut oleh orang tua kita itu Masengit Temena, semuanya ada di Makassar. Artinya yang hebat-hebat itu semuanya ada di Makassar. Ya, oleh karena itu semestinya Makassar ini yang harus paling tinggi pengumpulan zakatnya. Kemudian makna ketiga daripada kata zakat ialah kebaikan, as-salah. Apabila zakat ini terkumpul kemudian dibagi sebagaimana aturannya, luar biasa kebaikan yang dibawa. Menurut laporan pengurus yang lain pada saya, bahwa tahun ini di antara program Basnas Baru ialah membantu pemakaman fakir miskin. Membantu pemakaman fakir miskin, semua biayanya sampai selesai dibantu oleh Basnas bagi fakir miskin, dengan perhitungan 180 fakir miskin. Tapi menurut laporan pada saya bahwa ternyata sampai sekarang sudah lebih 300 fakir miskin yang dibantu pemakamannya oleh Basnas. Belum lagi yang namanya beasiswa, apalagi yang biasa-biasa itu sesuai dengan Al-Quran kita lakukan. Ada bedah rumah dan sebagainya untuk menambah kepercayaan masyarakat kita. Kebaikan. Kemudian yang keempat daripada kata zakat ialah berkah. Kita ingin harta kita membawa berkah, keluarkan zakatnya. Jadi kembali dari kata zakat saja mempunyai 4 makna yang semuanya berarti rahmat. Yang pertama, kebersihan, kesucian. Yang kedua, pertambahan, peningkatan, pertumbuhan. Yang ketiga, kebaikan. Dan yang keempat, berkah. Oleh karena itu, tolong bagi kita yang memang ada yang perlu dikeluarkan zakatnya, tolong jangan disimpan. Karena itu bahaya kalau disimpan. Besok atau lusa, ya Tuhan akan perlihatkan kepada kita bagaimana bahayanya. Hadirin hadirat, kembali mengapa Rasulullah
menjadi rahmat buat alam semesta. Rasulullah menjadi rahmat buat alam semesta karena akhlaknya. Karena akhlaknya yang disebut oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya kamu Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Dan karena akhlaknya, lalu Nabi menginginkan agar kita semua ini umatnya menjadi juga rahmat di mana saja kita berada. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad upayakan agar kita ini juga menjadi rahmat di mana saja kita berada. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik ialah yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Lalu dengan apa kita bisa menjadi pembawa rahmat di mana kita berada? Tentu juga dengan akhlak, bukan dengan kepandaian. Bukan dengan kepandaian. Ketika Nabi dilahirkan, sudah ada dua imperium yang besar, Persia dengan Romawi, luar biasa, negara besar, tetapi tidak membawakan kemaslahatan kepada masyarakat. Nabi diutus untuk merubah dunia. Diutus dengan apa? Dengan akhlak. Dengan akhlak. Maka beliau juga mengatakan, innama bu'istu liutamima makarim akhlak, bahwasanya saya ini diutus, diangkat untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Saya mau kasih contoh salah satu akhlak, keikhlasan beliau. Bagaimana keikhlasan beliau di dalam mengemban misinya, sampai apakah mendapatkan janji-janji ataukah mendapatkan ancaman, beliau tidak beliau tetap. Coba saja contohnya, ketika beliau mula-mula bergerak, salah satu ajakan orang Quraisy kepada beliau melalui pamannya supaya menghentikan ini, bagaimana mencaci Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan musyrik itu. Lalu disampaikan kepada Abu Talib, tolong kemanakanmu ini, jangan sampai dia melakukan ini karena ingin harta. Kita bersedia menjadikannya sebagai orang yang terkaya di dunia Arab. Kita bersedia menjadikannya orang yang terkaya di negeri Arab, asalkan berhenti ini, berhenti itu seruannya. Ataukah yang kedua, jangan sampai dia itu melakukan ini karena ingin menjadi pejabat yang tertinggi, kita angkat menjadi raja di negeri Arab, yang penting dia hentikan ini. Ataukah kalau ia inginkan perempuan yang tercantik di dunia Arab, kita carikan, yang penting dia hentikan ini pekerjaannya. Ataukah itu kemana kamu itu sakit, kalau memang karena sakit, kita carikan tabib, kita carikan dokter yang paling manjur untuk mengobati dia, yang penting dihentikan. Disampaikan Abu Talib kepada Nabi kita. Apa jawab Nabi? Wallahi ya ammi, wallahi paman, apa yang mereka katakan itu tidak ada sama saya. Saya ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan andai kata mereka mampu untuk mengambil matahari dan meletakkan di tangan kanan saya, mengambil bulan meletakkan di tangan kiri saya supaya saya hentikan ini, saya tidak akan hentikan sampai berhasil, ataukah saya harus korban karenanya. Coba, itu bukti keikhlasan. Diiming-iming dengan harta, diiming-iming dengan jabatan. Nah, nanti kita melihat siapa di kota kita yang betul-betul ikhlas. Sekarang sudah mulai ada janji-janji. Di sisi lain, ancaman kepada beliau, ya, mana macam-macam gelar yang diberikan kepada beliau. Digelar orang gila, digelar penyihir, macam-macam, ya. Kemudian intimidasi, tekanan-tekanan. Pernah beliau itu sementara salat, orang Quraisy tahu salat, diambil itu usus kambing,
Usus kambing diambil ketika sujud, dikalungkan di lehernya. Itu usus kambing. Ya. Sahabat-sahabat beliau itu macam-macam sisaan yang diberikan kepadanya. Dan terakhir ialah ancaman jiwa beliau itu, mau dibunuh. Di sini beliau hijrah. Beliau tidak bergeser daripada prinsipnya membawakan dakwanya. Itu menunjukkan keikhlasan. Keikhlasan ini adalah salah satu sifat akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Tidak ada sifat dendam. Itu juga akhlak. Coba ketika beliau pergi ke Taif menyeru orang di sana, sebelum tiba di sana, terlebih dahulu provokator pergi ke sana memberitahu orang Taif, awas kau, tahu saya ini jauh-jauh dari Mekah. Itu ada sekitar 80 kilo dari Mekah, dan Nabi ke sana itu jalan kaki. Jalan kaki. Bagaimana beliau membawa misinya itu dengan tugas yang sangat berat. Bandingkan umpamanya dengan wali kota. Wali kota satu kota, di luar itu bukan lagi tanggung jawabnya. Maharus bukan tanggung jawabnya. Kalau Makassar, Goa bukan lagi tanggung jawabnya. Lalu dilengkapi dengan fasilitas mulai daripada gaji kepada tambah honor, tambah lain-lain fasilitas, mana rumah jabatan, mana kendaraan dinas, rumah dinas, kendaraan mana, begitu lengkap dengan wilayah terbatas. Nabi wilayahnya satu dunia, lalu tidak ada fasilitas, tidak ada gaji. Siapa mau kerjakan? Disuruh memperbaiki dunia, lalu tidak ada gaji, tidak ada fasilitas. Terbukti, coba waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, tahu berapa jaraknya itu dari Mekah ke Madinah? Lebih 400 kilo jalan kaki Nabi dari Mekah ke Madinah waktu hijrah, karena tidak ada kendaraan dinas. Siapa mau kerjakan? Ini bukti keikhlasan. Oleh karena itu, kalau pejabat kita sudah dikasih gaji, jangan lagi korupsi, mada-mada ini ya tuh. Waktu pergi ke Taif begitu tadi, terlebih dahulu provokator datang. Hati-hati kok, sekarang ini saya ada bawa rahasia dari Mekah. Apa itu? Mau datang tukang sihir ke kampungmu. Apabila kamu biarkan dia bicara, kamu semua disihir. Dan apabila kamu semua disihir, ya orang Bugis mengatakan enajah berleko, kamu akan hancur semua. Maka rapat kilat penduduk Taif. Rapat kilat, keputusannya apa? Kumpulkan semua remaja, lalu kasih perintah, setiap orang dari mereka itu disuruh mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tukang sihir itu datang, hujani dengan batu. Jangan biarkan, hujani dengan batu. Itulah perintah. Lalu menyusullah Nabi datang. Tidak tahu sama sekali ini bahwa ada begini disiapkan. Begitu tiba di sana, betul dihujani dengan batu. Sampai ada batu yang menimpa kaki beliau itu sampai berdarah. Sementara sahabat yang menyertai beliau itu benjol-benjol kepalanya karena batu. Dari mana datangnya batu? Di situ dia datang, berputar terus. Nabi mundur ke bawah sebuah pohon. Di situ beliau bercurhat. Ya Allah, andai kata ini mereka lakukan kepada saya bukan karena murkamu, saya tidak peduli. Andai kata mereka ini lakukan kepada saya seperti itu bukan karena murkamu kepada aku, saya tidak peduli. Karena saya pahami mereka lakukan itu karena mereka tidak tahu bahwa kebaikan yang saya bawakan kepadanya. Lalu diuji lagi oleh Tuhan. Sesudah diuji dengan macam ini, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, diuji lagi. Bagaimana ujian yang kedua? Yaitu turunnya malaikat. Muhammad, ini pekerjaan orang ini sudah terlalu pantas untuk dibayar. Apakah kamu bersedia
Bersedia apa? Kasih saya komando, saya akan angkat gunung Taif ini lalu saya timpakan kepada mereka biar hancur lebur. Kira-kira itu kalau terjadi pada kita, bagaimana jawaban kita? Andai kata kita diajak begitu, sudah berdarah-darah ini lalu datang ajakan dari mereka, bagaimana? Kamu siap komando saya? Kalau siap, saya akan angkat gunung Taif ini lalu saya timpakan kepada mereka biar hancur lebur. Kalau kita mungkin mengatakan gandrusuk bawan nih. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Ada disebutkan di dalam Barasanjin. Apa jawaban Nabi? Inni arju ayyurjallahu min aslabihim man yatawalla. Kita selalu baca ini. Inni arju ayyurjallahu min aslabihim man yatawalla. Bahwasanya saya mengharap kalau saja mereka itu memperlakukan kepada saya seperti ini, itu karena mereka belum tahu. Saya minta doa, semoga mereka itu panjang umur, mereka itu semua kawin dan menurunkan keturunan, dan nanti keturunannya yang menggantikan ayahnya untuk beriman kepada saya kalau saja mereka belum sempat beriman kepada saya. Coba, tidak ada perasaan dendam dalam diri Rasulullah SAW. Ini akhlak. Perlu kita ketahui bahwa yang membawa kebaikan itu bukan karena kecerdasan, yang membawa kebaikan itu bukan karena kepintaran, tetapi yang membawa kebaikan itu ialah akhlak. Manakala yang cerdas itu memiliki akhlak, maka dia akan bawa kebaikan. Tapi manakala yang cerdas itu tidak memiliki akhlak, yakin bukan kebaikan yang dibawakan. Karena manakala yang memiliki kecerdasan itu tidak memiliki akhlak, maka yang menjadi komandonya adalah setan dan nafsu. Dan inilah kita sayangkan di Indonesia. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ada disebutkan di situ tujuan pendidikan nasional, ada disebutkan akhlak mulia, tetapi tidak ada penjabarannya di dalam kurikulum. Ini sebenarnya pengkhianatan terhadap undang-undang. Oleh karena itu, jangan heran kalau anak-anak kita tambah pandai tapi semakin kurang ajar. Dan syukurlah kalau macam di Masjid Al-Ansar ini ada majelis taklim, kemudian ada TPA, disitulah kesempatan kita untuk membina akhlak anak-anak kita. Tolong diperbaiki itu. Karena apa? Karena kita tidak mengharap dari negara. Kita tidak mengharap. Itu saya katakan, bagaimana ada di dalam undang-undang disebutkan, tetapi tidak ada penjabarannya di dalam kurikulum. Pendidikan agama saja, masa hanya 2 jam pelajaran di dalam 1 minggu. Nah, ini memuat semua pelajaran agama. Bagaimana kalau ketemu dengan guru yang la haula lahu wala quwwata, sebagai contoh kecil, biasa kita lihat banyak anak-anak kita tidak tahu lagi mat tabik-tabik kalau lewat di depan orang tua. Itu akhlak. Begitu juga yang bukan kiai senang kalau dipanggil kiai. Itu juga akhlak. Ya, ada juga muncul sekarang ini Andi yang sebenarnya tidak ada keturunan bangsawan. Dia pasang Andi. Itu bukan, itu juga akhlak. Begitu juga kalau sekiranya panitia membagi ember lalu diributkan ember itu juga akhlak itu. Ada pengalaman saya di satu masjid di Bone. Ada acara maulid, selesai
panitia bagi ember. Semua yang ada di situ tenang semua, tidak ada satu ucapan, semua diam. Heran saya, semua diam. Lalu ternyata ada juga yang tidak mendapatkan ember. Kira-kira bagaimana keadaannya yang tidak mendapatkan itu? Ternyata dia juga diam. Sampai selesai acara, dia berdiri pulang dia dengan diam. Saya katakan, ini luar biasanya ini. Biasanya kalau ada yang tidak mendapatkan, ribut ke sana kemari, maka diam. Sehingga saya tanyakan kepada panitia, apa rahasianya sebenarnya ini? Saya belum menemukan satu tempat seperti ini yang diamnya itu tenang betul. Terus jawabannya mengatakan apa? Begitulah kalau masih ada yang dianggap orang tua. Begitulah kalau masih ada yang dianggap orang tua. Masih ada yang dituakan di kampung itu, yang didengar ngomongannya. Dengan kehadirannya saja sudah cukup mendiamkan itu jamaah. Dengan kehadirannya cukup mendiamkan jemaah. Luar biasa, luar biasa. Hadirin hadirat, mohon anak-anak kita dibina dengan akhlak. Disitulah kesempatan kita. Di sekolah tidak mendapatkan akhlak, pelajaran agama minim sekali. Makanya sekarang ini ya banyak orang tua, pejabat-pejabat di Jakarta sendiri membawa anaknya ke pesantren karena disadari itu bahwa sekarang ini ancaman buat generasi-generasi penerus kita luar biasa. Ancaman buat generasi-generasi penerus kita luar biasa. Ancaman pergaulan bebas, ancaman narkoba, sampai mereka itu mencari di mana saya bawa anak saya terjamin keselamatannya dan terjamin masa depannya. Dua hal. Di mana saya bawa anak saya terjamin keselamatannya dari macam-macam gangguan ini dan terjamin masa depannya dengan ilmu yang didapatkan. Sampai dibayar puluhan juta pun mereka siap untuk melakukan itu. Hadirin hadirat, mari kita bina akhlak anak-anak kita. Penyair Arab yang diberi gelar Pangeran Penyair Arab mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwasanya bangsa itu akan tetap lestari manakala akhlak di dalam bangsa itu masih tetap dipertahankan. Tapi manakala akhlak dalam suatu bangsa itu sudah hilang, maka bangsa itu juga akan hilang. Hadirin hadirat, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Yang penting ini bagaimana akhlak kita jaga. Dan ibu-ibu majelis taklim terakhir. Ibu-ibu majelis taklim, tolong kalau pergi ke masjid, ada acara di masjid, berwuduk memang di rumah baru pergi ke masjid. Tiba di masjid, salat sunnah dulu 2 rakaat baru duduk. Itu bukan akhlak, itu kalau langsung duduk bukan akhlak. Yang akhlak itu salat kita 2 rakaat baru duduk. Dan tidak mesti pakai mukena. Tidak mesti pakai mukena. Kapan kita sudah berbusana muslimah yang sempurna seperti yang ada di depan mata saya ini, sisa apa? Sisa kakinya dikasih kos kaki, aman. Tangan boleh kelihatan sampai di sini. Tangan ini bukan aurat. Ini bukan aurat. Tidak apa-apa kelihatan sampai di sini. Kita itu tradisi menutup tangan kalau salat karena mukenanya, bukan karena syariatnya. Karena syariatnya muka dan tangan itu bukan aurat. Nabi pernah menegur, dia punya ipar, ketika memakai baju yang menerawan.
Lalu dikatakan, perempuan itu kalau sudah besar tidak boleh lagi ada yang kelihatan dari dirinya kecuali ini dan ini, kecuali ini dan ini. Dan itulah yang diambil kesimpulan para ulama dengan mengatakan bahwa tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan tangannya sampai pergelangan. Makanya kalau kita salat terbuka muka perempuan itu, maka tidak apa-apa juga terbuka tangan, karena sama hukumnya. Muka yang dituju Nabi, muka dengan tangan, muka dengan tangan. Ya. Jadi kalau ada pergi haji, kalau kena musim haji, musim panas, jangan bawa sarung tangan. Saya ulangi, kalau ada pergi haji atau ke umrah kena musim panas, jangan bawa sarung tangan. Nanti dipakai ihram, kita itu kena denda seekor kambing. Kalau itu kita pakai ihram sarung tangan itu. Ya, karena Nabi melarang bahwa orang yang lagi ihram tidak boleh menutup mukanya dan tidak boleh memakai sarung tangan. Itu hadisnya ada, jelas. Jadi kalau kita pergi, kecuali kalau kalau musim dingin, dan itu pun jangan waktu ihram, di luar waktu ihram. Jadi saya kembali mengulangi, tolong ya upayakan belajar, latih diri. Kapan pergi ke acaranya di masjid, tolong kita sudah berwudu di rumah baru pergi ke masjid, supaya kita tiba di masjid salat sunat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Coba bayangkan, Nabi di samping menganjurkan ini, Nabi pernah ya menegur seorang sahabat yang ketika itu Nabi sementara khutbah, lalu sahabat itu masuk. Karena melihat Nabi khutbah langsung duduk. Tapi apa yang terjadi? Nabi langsung tegur dengan mengatakan, wahai rajul, wahai laki-laki, berdiri kau salat kau 2 rakaat, karena masjid itu punya etiket. Kalau kita masuk masjid, dan etiketnya itu ialah salat 2 rakaat. Maka berdirilah orang yang tersebut. Itu namanya Sulaik bin Gatafan. Nama orang itu Sulaik bin Gatafan, yang ditegur oleh Nabi karena langsung duduk ketika beliau khutbah. Hadirin hadirat, ini kebiasaan. Kapan sudah menjadi terbiasa, akhirnya menjadi milik, itu tidak enak rasanya kalau kita tidak lakukan. Jadi dengan busana macam ini semua itu sudah sah untuk melakukan salat, sudah sah untuk melakukan, tidak mesti pakai mukena, tangan boleh kelihatan sampai pergelangan, kaki sisa ikutkan kos kaki, sudah aman, insyaallah. Ingat, lain kali ini majelis taklim kita, saya ingatkan, tapi tentu ya laki-lakinya juga kena. Laki-lakinya juga kena, yang penting is'al. Ya, saya kira demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, dan kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'usi rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan marhuman maksuma. Allahumma la tada fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawajiduna illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma asli lana dinana ladzi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratan ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi